Gonjang-ganjing tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kian bergulir seolah tak ada ujungnya. Kasusnya terus berjalan setelah polisi memeriksa puluhan saksi. Apakah isu ini murni menjawab rasa penasaran publik atau dipolitisasi? Terlapor Roy Suryo diperiksa soal isu ijazah palsu Jokowi. Ternyata polisi sudah memeriksa 24 orang saksi atas kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 itu. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X. Kenapa kasusnya terus bergulir? Apakah isu tuduhan ijazah palsu Jokowi ini dipolitisasi? Sejak awal memang sangat susah ya. Persoalan ini dipisahkan dari faktor-faktor yang bernuansakan politis ya. Kalau kita memahami politis itu terkait dengan masalah penguasa, kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, masalah legitimasi, masalah penegakan hukum, saya kira dalam framework politik seperti itu tentu saja sejak awal sekali lagi sangat susah dilepaskan dari persoalan ijazah ini gitu. Saya kira tetap ada motif-motif itu ya. Hanya saja memang nuansa itu semakin menguat karena juga semakin ada keberanian dari mereka yang meragukan ijazah Pak Jokowi itu terkait dengan keasliannya begitu ya. Seiring dengan memang juga dari sisi kekuasaan Pak Jokowi sudah mulai tidak seberkuasa dulu ya. Sudah tidak menjadi presiden, menjadi warga negara biasa yang membuat akhirnya keberanian itu menjadi semakin membuncah. Jokowi sendiri bilang harus diselesaikan ke ranah hukum biar isunya clear, tidak berkepanjangan. Ya memang sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum, karena kalau enggak berkepanjangan terus. Kata pakar hukum pidana, wajar jika publik mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi karena yang diinginkan publik adalah kejujuran dari Presiden ke-7 itu. Menurut saya wajar saja kalau masyarakat di satu negara menuntut keaslian ijazah kepala negaranya. Tidak semata-mata tuntutan soal keaslian, tapi sebenarnya lebih pada kejujurannya sebagai pemimpin. Itu sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat. Ya, kalau Pak Jokowi mau cepat selesai ya, saya kira dibuktikan saja ya, apakah forumnya di kepolisian seperti yang dia tempuh sekarang ini ya, atau di pengadilan ya, dibuka saja ya, selesai sebenarnya ya. Tidak berlarut-larut seperti ini. Saya kira begitu. Isu ijazah palsu Jokowi sudah bergulir sejak 2019. Timbul tenggelam sempat didiamkan oleh Jokowi. Keraguan ijazah Jokowi tidak akan pernah tuntas bila tidak ada ketetapan di pengadilan. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.